Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sampai mana kita? Adab? Poin ke? Terakhir 9 apa sekarang 9? Terakhir 9. Sebelum kita lanjut ke 10, kita meroja lagi dari 1 sampai 9. Kemarin yang pertama adalah al-amalu ala nasris salam bainal muslimina jami'an. Ya, beramal untuk maksudnya adalah berusaha untuk menyebar salam di antara seluruh kaum muslim. Kenal enggak kenal? Nomor 2, adamul iktisari fi ilqa'i salami ala man ya'rifu faqat atau ala man yu'rafu faqat. Tidak membatasi salam hanya kepada orang yang dikenal. Kenal nggak kenal ucapin salam. Ya, tapi kita nggak tahu apakah dia muslim apa non muslim. Gimana kalau kayak gitu? Itu agama negaranya. Apa agama negara kita? Agama mayoritas. Tapi sipit. Ya. Hah? Kalau ada indikasi kuat bukan muslim, ya, maka nggak usah. Indikasi kuat tapi udah sipit, tatoan, celana pendek, nah ini kan udah kemungkinan besar bukan muslim. Kalau sipit masih pakai peci kayak saya ya itu salah. Nomor 3, al-iltizamu bisighati al-waridati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriltizam, bersungguh-sungguh untuk mengucapkan salam dengan bentuk atau sighah dengan salam yang memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dibuat-buat. Nomor 4, alla yaqula alaikassalam. Jangan mengucapkan alaikassalam. Ini ucapan untuk mayit dalam salah satu hadis yang lain. Untuk orang yang wafat. Nah, ini termasuk kemarin Ana jelaskan masalah apa? Alaikassalam ini. Ya, ucapan waalaikumsalam terhadap orang yang datang tapi dia nggak salam. Kemarin kan Ana jelaskan bahwasanya ada orang yang dia ngingetin temannya salam dengan cara pura-pura jawab salam padahal temannya nggak jawab salam, nggak mengucapkan salam. Temannya datang nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong ini, nggak ngomong itu, dia malah mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah nyuruh temannya ucapin salam kayak kalau datang. Ya, ini jangan, karena waalaikumsalam persis kayak kalimat ini alaikassalam, coba ganti domir doang kan jadi kum. Nomor 5, an yulqiyas salam indal qudumi wa indal qiyami min majlisi. Mengucapkan salam ketika datang dari satu majelis dan keluar dari satu majelis. Mana yang lebih ditekankan? Datang apa keluar? Keluar. Nomor 6, an yahrisa kullu muslimin an yakuna huwal badi'u bisalam. Bersemangat seluruh kaum muslimin untuk supaya dia adalah orang yang memulai salam. Tandai nomor 6 ini ya. Tandai nomor 6 ini penting nih. Nanti ada dibahas di bab ini tentang siapa sih yang ideal ngucapin salam duluan. Kalau ketemu dua muslim tua sama muda, kalau ketemu dua muslim satu jalan satu berkendara, nah siapa yang ideal? Nanti kalau misalnya berselisih balik ke poin 6. Kalau Anda bilang poin 6 berarti ini ya, masalah berusaha untuk menjadikan salam, menjadikan diri sendiri sebagai orang yang paling pertama mengucapkan salam apapun keadaannya. Poin 6 ini. Nomor 7. Anyal afwan. 7 ya? Poin ke-7 tadi ya? Nah, kalau Anda bilang poin ke-7 berarti ingat poin ini. Nomor 8, idza lam yasma'u as-salama a'adahu salasan hatta yasma'u. Kalau dia enggak ngucapin salam, maka ulangi 3 kali sampai dia mendengar. Ini kemarin Anda bahas apa? Faedah tipis, faedah halus dari hadis ini yang ada dalam bab ini. Membantah. Rasulullah SAW ucapin salam sampai 3 kali. Apa sifat yang dimiliki Rasul? Husnudzon, ya. Yang terakhir kita bahas maksudnya an yusallimal muslimu ala man fi baitihi wa fa illam yajid sallama ala nafsihi. Seorang muslim hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang di rumah, yakni ketika masuk
rumah. Kalau tidak ada orang, maka ucapkan salam untuk diri sendiri. Lafaznya gimana? Salam untuk diri sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sekarang kita masuk yang 10. Poin ke-10, idza marra bisibyan alqa alaihim assalama. Jika melewati anak-anak kecil, maka seseorang hendaknya melemparkan salam, mengucapkan salam. Ini penting ini. Ya, terlebih antum banyak anak kecil di sini, anak-anak ustaz antum. Biasakan mereka dengan ucapan salam. Anak-anak TPA, anak-anak komplek. Kalau lewatin mereka, ucapin salam. Jangan malah diledekin, ditakutin, dikasih muka serem. Orang enggak dikasih muka serem udah serem mukanya. Kurang-kurangin tuh. Apalagi antum santri. Aduh, ini penting. Tuh bayangin kalau santri udah ngasih takut kepada anak kecil. Ya, anak kecil kan hatinya masih apa ya? Apa aja masuk. Antum ajarin po ame-ame mungkin dia. Ya kan? Antum ajarin Quran mungkin dia. Antum takut-takutin dan label antum santri. Mereka tahu kan abang santri gitu kan. Bayangin nanti gede. Orang tuanya ngajak jadi santri yuk. Mondok yuk. Yang di benak dia Umer misalnya. Yang suka nakut-nakutin. Gak mau jadi santri serem. Ya tuh efeknya ntar kemana-mana. Mana kalau nanti orang tuanya gak terima. Ya, gara-gara si fulan nih anak saya jadi takut sama santri. Gak mau belajar sekolah umum. Nah, terjadilah apa yang terjadi pada sekolah umum. Belajar ini, belajar itu. Nah, pintar juga kagak. Belajar IPA, belajar IPS, belajar algoritma. Kepake juga kagak. Habis waktunya, belum pergaulannya. Mereka ngerokok, mereka pacaran. Nih, gara-gara kelakuan ini nih. Yang tersebabnya. Kata penulis Sofi Sahihain dalam dua sahih Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna marra ala sibyan bahwasanya Nabi SAW melewati anak-anak kecil. Sibyan di sini jamak dari kata sabi. Fasallama alaihim. Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka. Faqala kana nabiyyu yaf'aluhu. Bahwasanya ini Anas yang melakukan. Anas ketemu anak kecil dia salam. Kemudian Anas mengatakan bahwa kana nabiyyu yaf'aluhu. Nabi itu dulu sering melakukan ini. Ketemu anak kecil salam, Ya. Jadi mereka terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Warawa Abu Daud bi sanadin sahih qala Anas. Rasul berkata Anas diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, intaha ilaina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sampai kepada kami. Ini Anas cerita. Anas ketemu Rasulullah SAW pas ibunya ngasih Anas ke ibunya, ke Rasul. Ibunya Anas ngasih Anas ke Rasul. Ya. Jadi ibunya Anas namanya Ummu Sulaim, Rumaiso namanya. Dia punya anak kecil 10 tahun yang namanya Anas. Dikasih ke Rasul. Ya Rasul nih, kasih ke kau. Suruh ngapa-ngapain dah. Suruh bantu-bantu sampai Rasul wafat. Ini ibu yang cerdas. Jadi nanti anaknya jadi banyak perawi hadis. Ya, nah, antum baru dipondokin cuma disuruh belajar. Nanti kalau libur dijemput kan. Ini udah benar-benar dikasih. Ini Rasul suruh bantu-bantu 10 tahun. Sampai nanti Rasulullah SAW wafat dia umur 20 tahun. 10 tahun sama Rasul. Nah, kata dia pernah cerita, satu hari Rasulullah SAW intaha ilaina. Maksudnya datang kepada kami. Wa ana gulam fil gilman, dan aku masih kecil. Berarti masih 10 tahunan ini, mungkin awal-awal. Assalamu alaina, kemudian Rasulullah SAW pun mengucapkan salam kepada kami. Nah, antum bisa bayangin lah gimana keadaannya. Antum lagi main sama anak-anak antum, datang seorang pemimpin negara. Rasulullah SAW memimpin negara. Panglima perangnya. Nabi lagi. Ucapin antum assalamualaikum. Summa akhadha bi yadi, kemudian Rasul pegang tanganku. Fa arsalani bi risalatin. Kemudian beliau mengutusku untuk melakukan sesuatu. Bi risalatin dengan sebuah utusan. Maksudnya mungkin ya Anas ini disuruh ngapain gitu. Suruh beli apa, beli ini, beli itu. Mungkin. Atau mungkin suruh ngasih surat kepada orang lain. Para sahabat. Ini kasihin ke fulan ya. Anas pembantu Rasul tadi. Lagi main disuruh kayak gitu. Fawaqada fi dhilli jidar. Beliau SAW nungguin Anas di naungan tembok. Jadi sambil duduk aja.
Jadi Anas ditarik, kalau bahasa kita, kalau misalnya kita tuh cil gitu kan, terus disuruh nitipin ini ke orang yang si bocil ini tahu. Terus antum duduk di tembok senderan. Sifat apa ini yang ada pada Rasul? Hah? Ya sabar, sudah pasti. Lihat, dia pilih tembok untuk senderan. Tawadu. Dia bisa pulang, nanti Anas yang nyamperin. Dia Rasul, dia panglima perang, dia penguasa di negaranya Madinah. Tapi dia nyender aja di tembok. Tawadu. Nggak bisa raja-raja hari ini kayak gini. Alkola, kemudian kata ada perawi yang ragu ila jidarin, yakni benar-benar nyender di tembok. Tadi fidil jidarin, dia duduk di naungan tembok. Naungan tembok maksudnya tembok. Kemudian ada naungan mataharinya, dia duduk situ. Tapi riwayat lain, perawi yang sama mengatakan au ila jidarin, atau enggak dia memang nyender di tembok. Hatta roja'tu ilaihi, sampai akhirnya aku datang kepadanya. Antum tahu kisah ini di riwayat yang lain? Anas tuh sampai lupa. Rasul nyuruh dia sesuatu. Jadi pas Anas berangkat, ketemu teman yang lain. Dalam riwayatnya, anak kecil bisa ketemu teman lain, main. Suratnya nggak dikasih. Kira-kira pulang jadi apa nih? Kalau antum, anak kecil udah suruh, ya kan? Malah main ke warnet lagi misalnya. Kalau hari ini nih, wah udah habis ini. Ya, ternyata pas ketemu Rasul, diingatkan sama Rasul dengan bahasa yang lembut. Kemudian akhirnya Anas dengan bahasa yang lembut akhirnya jalan karena ngeh dia Rasul SAW negor dia dengan bahasa yang lembut, nggak dipukul, nggak diapa-apain. Akhirnya jalan dan akhirnya ada ungkapan Anas di hadis itu, dia bilang Rasul SAW nggak pernah marahin aku selama 10 tahun. Jadi ini pembantu yang nggak pernah dimarahin majikannya selama 10 tahun. Ya, lihat akhlaknya Rasul SAW. Padahal udah sangat enak dimarahin, udah ada alasan banget buat dimarahin. Disuruh malah mampir ibaratnya. Nah di sini diambil juga pelajaran bahwasanya antum boleh mewakilkan, menyuruh anak-anak kecil untuk perkara yang memang mereka mampu. Ya, kadang-kadang dikasih kesempatan tuh anak-anak kecil. Jangan masih kecil, nggak ngerti apa sih lo, gua aja yang jalan misalnya, jangan. Ya, dikasih kesempatan, kadang-kadang dia punya kepercayaan diri. Wah, gua dapat tugas nih, ya kan, suruh nganterin apa, ya, jadi punya kepercayaan diri. Bagus itu untuk akhlaknya nanti ke depan. Yang 11, an yusallimar raqibu alal masyi. Nah ini nih, hendaknya pengendara mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Wal qalilu alal katsir, dan yang sedikit salam kepada yang banyak. Ini yang tadi Ana bilang ideal. Siapa sih yang harus mengucapin salam? Idealnya kayak gini. Yang berkendara kepada yang jalan, yang sedikit kepada yang banyak. Fi sahihain, dalam dua sahih, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur raqibu alal masyi, yang mengendarai mengucapkan salam kepada yang berjalan. Wal masyi alal qaidi, yang berjalan mengucapin salam kepada yang duduk. Wal qalil alal katsir, yang sedikit mengucapin salam kepada yang banyak. Ini mereka yang berhak untuk mulai salam duluan. Antum jalan, kemudian ada orang duduk, antum yang mengucapkan salam duluan sebisa mungkin. Antum lagi berkendara, ada orang baru jalan kaki, antum yang mengucapkan salam sebisa mungkin duluan. Ya, sebagaimana ini anak lakukan ke antum kan, kalau anak naik motor, kalau lagi ingat lewatin antum, anak mengucapkan salam ke antum. Karena anak naik motor, antum jalan kaki. Yang sedikit, antum sedikit, ketemu rombongan, antum mengucapkan salam duluan. Nanti dia jawabnya cukup beberapa orang saja, nggak perlu waalaikumsalam dengan cara ramai. Kan karena kemarin sudah jelaskan hukum jawab salam fardu kifayah, fardu yang hanya wajib dilakukan oleh beberapa orang. Kondisinya sekarang, ya, kalau antum yang lagi jalan kaki, ada orang berkendara, siapa yang ngucapin salam? Antum lagi jalan kaki, ada orang berkendara. Siapa yang ideal mengucapkan salam? Pengendaraan, tapi ingat nanti balik poin ke 7.
Kalau bisa tetap antum yang jalanin duluan. Antum yang ngucapin salam duluan. Ya, begitupun kalau ini nih. Masih alal qaid, antum duduk ada orang jalan. Sebisa mungkin antum juga yang ngucapin salam. Walaupun dia yang ideal. Begitupun tadi nanti sedikit dan banyak. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau sekarang kecampur-campur nih. Campur-campur. Lihat, raqib alal masih, pengendara kepada yang jalan. Masih alal qaid, yang jalan kepada yang duduk. Qalil al kasir, sedikit kepada yang banyak. Sekarang, gimana kondisinya? Ada orang jalan sama duduk. Yang jalan banyak, yang duduk sedikit. Tadi katanya sedikit harus mengucapkan salam kepada yang banyak. Tapi kondisinya si orang yang sedikit ini lagi duduk. Yang jalan lagi, yang banyak lagi jalan. Siapa yang ngucapin salam dulu? Kenapa? Kan dia sedikit. Yang duduk banyak. Kata Rasul, yang duduk yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, sekarang kan bersilang-silang nih. Mau ngamalin yang ini, kita ngebantah yang ini. Bukan ngebantah ya, maksudnya nggak bisa ngamalin yang sebelah kirinya. Perhatikan. Mau ngamalin yang sebelah kiri, kita gagal mengamalkan yang tengah ini. Nah, kalau kondisinya kayak gini gimana? Berjalan karena berjalan kepada yang duduk. Tapi antum ngelangkahin hadis setelahnya. Qalil al katsir, berarti antum banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit. Nah, gimana dong? Hah? Yang baik ke poin 7. Kalau udah ketemu kayak gitu, balik ke poin 7. Berusaha mengucapkan salam paling pertama. Atau kalau kita nggak mau balik poin 7, siapa yang lebih berhak mengucapkan salam? Yang berjalan, kenapa? Coba antum harus jelaskan dulu kenapa. Hah? Coba pikirkan. Karena ya, tapi yang duduk banyak. Yang duduk sedikit. Yang berjalan banyak. Kata Rasul, sedikit harus mengucapkan kepada yang banyak. Berarti yang duduk dong harus mengucapkan kepada yang berjalan. Gimana? Kalau udah ketemu berselisih begini, selain balik poin 7, kalau balik poin 7 selesai masalahnya. Antum berusaha ucapin salam duluan. Siapa yang tahu? Pertanyaannya ke gambar gak dia tuh? Gambar gak? Ini deh. Ada satu orang jalan, 2 orang duduk. Yang jalan, kata Rasulullah SAW, ucapin salam kepada yang duduk. Benar gak? Tapi kata Rasulullah SAW, wal qalil al katsir. Berarti salah satu. Wal qalil al katsir. Yang sedikit ucapin salam kepada yang banyak. Yang jalan 2 orang, salah tadi. Yang duduk 1 orang, yang jalan 2 orang. Siapa yang ucapin salam? Ini jalan, berhak ucapin salam duluan. Ini sedikit, berhak ucapin salam duluan si duduk. Dari sisi jumlah dia berhak ucapin salam duluan si duduk ini. Dari sisi hay'ah, keadaan, si jalan lebih berhak ucapin salam duluan. Tapi dia rame. Nah, tahun kemarin ada yang bisa jawab pertanyaan jawabannya luar biasa. Entah tahun kemana apa tahun kemarinnya lagi ya, angkatannya si Billy itu ada yang jawab. Coba antum pikirkan. Biar hadiah sih kalau bisa. Lihat urf masyarakat. Urf masyarakat.
Hah? Itu mah poin ketujuh. Hah? Kalau mau kita pakai urutan, dalilnya pakai dalil iktiron namanya. Yang diucapkan duluan lebih penting. Al-masyi alal qaid. Yang terakhir diucapkan al-qalil al-katsir. Berarti kita dahulukan yang diucapkan duluan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau kondisinya begini, yang jalan banyak, yang duduk sedikit, tetap yang al-masyi alal qaid lebih diutamakan. Dia tetap mengucapkan salam. Yang ke-12, an yusallima as-saghir alal kabir wal mar alal qaid. Sama ini tadi. Mengucapkan salam orang yang kecil kepada yang tua dan orang yang jalan kepada yang duduk. Nah, sekarang ada tambahan tua mudanya. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu as-saghir alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang tua. Wal marru alal qaidi, yang lewat kepada yang duduk. Wal qalil alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Nah, ada bisa berselisih lagi nih udah nih. Sekarang yang lewat satu, yang duduk satu. Siapa yang berangkat ucap salam? Siapa yang lewat atau duduk? Satu-satu nih, masih satu orang. Hah? Yang lewat. Tapi yang lewat tua, yang duduk muda. Siapa yang ucapin salam dulu? Yang tua, kata Rasul. Hah? Yang duduk, yang muda. Tapi dia duduk. Ini maksud anak yang kelas 3 jawab kemarin. Pak angkatan pilih, bukan yang tadi. Ada yang jawab dengan jawaban yang bagus. Yang pertanyaan ini. Atau qalil sama kafir deh. Kita nggak pakai lewat sama duduk sama lewat. Banyak sama sedikit. Siapa yang ucapin salam? Sedikit. Ya. Kemudian yang sedikit sekarang tua. Yang banyak muda. Masih sepakat. Ya. Sekarang yang muda banyak tapi duduk. Muda-muda banyak duduk. Yang tua satu orang dan dia berjalan menuju ke yang duduk. Tua. Siapa yang ngucapin salam duluan? Nah, bertumpuk-tumpuk nih udah nih. Ini mau ngucapin salam duluan tua. Ini mau ngucapin salam duluan duduk. Banyak lagi. Punya dua keunggulan dia. Banyak dan duduk. Yang ini unggulannya cuma satu, tua. Tapi dia sendiri, tapi dia nyamperin. Siapa yang ngucapin salam duluan? Udah kelihatan tuh unggulannya. Si tua sendiri dan lagi jalan. Apa si muda banyak lagi duduk? Si muda keunggulannya dua. Dia duduk dan dia banyak. Kelemahannya satu, dia muda. Unggulannya satu, dia tua. Kelemahannya dua, dia sedikit, dia jalan. Siapa berarti ngucapin salam duluan? Yang duduk. Karena dia punya dua keunggulan. Ya, tapi bukan itu. Kemarin anak kelas 3 jawabnya dengan urf masyarakat, kebiasaan masyarakat Ustaz katanya. Yang ngucapin salam adalah yang berdiri. Walaupun dia tua. Apa buktinya? Kebiasaan masyarakat yang terjadi. Yang muda banyak duduk, yang datang tua sendiri. Kita kesampingkan masalah dia dapat dua keunggulan, dia hanya satu keunggulan. Kita kesampingkan keunggulan itu. Urf masyarakat menjelaskan itu.
Lihat ketika antum sudah duduk sini. Lalu anda datang kepada antum. Siapa yang ngucapin salam? Anda. Ya, urus masyarakat terjadi seperti itu. Lumrah. Ya, tapi sekali lagi setelah kita bahas panjang lebar kanan kiri depan belakang, balik poin 7. Berusaha mengucapkan salam duluan. Nah, tapi ini idealnya. Yang ke-13 al-ibtisamatu inda ilqa'i salami wa raddihi, tersenyum tatkala melemparkan salam atau tatkala membalas salam. Dan menurut Assalamualaikum. Assalamualaikum, misalnya gitu kan. Tapi dengan senyum. Rawah Muslim an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, la tahqiranna, janganlah pelit salah seorang dari kalian, minal ma'ruf, dari hal-hal kebaikan, syai'an sedikit pun jangan pelit. Walau antalqa akhaka biwajahin talqin. Walaupun di antara kebaikan yang sedikit itu adalah dengan menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri. Ini Rasulullah SAW suruh. Jangan pelit terhadap kebaikan kecil, walaupun cuma sekedar bermuka ceria ketika ketemu orang. Aku gak pakai lafaz ikhwah. Kemarin udah ana jelaskan sering. Kalau ada kata ikhwah dalam syariat ini, berarti saudara apa? Semuslim. Ya, kalau orang kafir nggak apa-apa kita tegakkan kepala, busungkan dada. Kalau lewat sama orang kafir, ya, jangan nunduk-nunduk. Walaupun dia bos material misalnya, paham? Lewat angkat kepala antum, busungkan dada antum. Kecuali dia duluan senyum, nah kita tegak senyum. Dia ngajak salam dengan tegak. Kalau sama muslim baru, ya, senyum duluan, salam duluan, ya. Hadis ini nggak ada urusannya sama salam. Kan kata beliau tadi babnya, lihat, babnya bersenyum ketika mengucapkan atau membalas salam. Hadisnya nggak ada ucapan salam. Rasul cuma bilang jangan pelit masalah kebaikan, walaupun cuma dengan bermuka ceria ketika ketemu. Coba apa kaitannya hadis ini sama judul bab? Judul poin senyum ketika salam. Hadisnya nggak ada ucapan salam, cuma Rasul bilang jangan pelit ketika ketemu, jangan pelit untuk bermuka ceria. Ini cerdasnya penulis. Biasa masyarakat lagi aja. Bukan. Ada indikasi di situ, ada kata walau antalqo akhoka. Walaupun kau bertemu saudaramu biwajahin talqin, dengan wajah yang ceria. Rasul suruh berwajah ceria kapan? Ketika ketemu ikhwah. Ketika ketemu saudara se-Islam. Disuruh salam enggak sama Rasulullah SAW? Enggak kan? Tapi dia di selain disuruh salam enggak? Ketika ketemu disuruh. Nah, berarti ini penjelasan tambahan. Ketika antum ketemu ikhwah, ucapkan salam duluan, paling ideal, paling afdol. Kalau enggak ada yang mau ucapin salam, lihat siapa yang ideal tadi. Dia lagi duduk kah, dia lagi berdiri kah, dia lagi banyak kah, dia lagi sedikit kah, dia lagi tua kah, dia lagi muda kah? Ya, kalau sudah dapat idealnya, dia yang ucapin salam duluan. Kemudian tambah hadis ini, yaitu ketika mengucapkan salam dengan wajah yang tersenyum berseri-seri. Begitupun ketika menjawab salam. Paham? Ada pembahasan tambahan. Yang tadi ana lupa tanya sama antum. Motor ketemu sama sepeda. Orang yang naik motor ketemu sama orang yang naik sepeda. Siapa yang duluan salam? Motor. Kenapa motor? Apa? Bukan itu. Nah, saya mau tahu. Benar motor yang salam duluan. Dia dikiaskan dengan apa? Dengan perkataan Rasul yang mana?
berjalan dengan yang duduk. Naik sepeda nggak duduk, maksudnya nggak diem, kan? Naik motor ya jalan, mar. Tapi yang naik sepeda nggak diem, sama-sama jalan ini. Kiaskan dengan perkataan Rasul yang mana? Coba cari. Ayo berpikir saudara. Rasulullah SAW jawamiul kalim, ucapannya sedikit, maknanya dalam. Harus kita yang pikirin tuh. Hah? Coba cari-cari hadisnya, baca-baca. Yang mana? Ucapan beliau yang mana? Yang kira-kira bisa dikiaskan ke sana. Nah, banyak sama sedikit? Enggak. Gak ada urusan antara banyak sama sedikit dengan motor sama sepeda. Hah? Masa gak ketemu? Paling awal hadis malah. Oh iya, antum gak ada hadisnya ya? Apaan? Ya? Yang ucapan beliau yusallimur raqib alal masyi. Apa artinya? Ngeledek. Hah? Siapa? Pengendara kepada yang berjalan. Nah, sama-sama jalan, tapi yang lebih cepat ucapin salam. Mobil dengan motor? Mobil. Pasti itu. Nah, itu juga urf masyarakat gitu. Antum naik mobil ketemu orang yang antum kenal. Pas antum buka kaca tuh. Kemudian ucapin salam. Ya, pesawat sama mobil? Gak usah ya, gak kedengeran. Kemudian hadis yang sama tadi, poin yang sama tentang berwajah berseri-seri. Rawat Tirmidzi wa hasanahu Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Kata Rasul, senyummu terhadap kepada wajah saudaramu bagimu pahala sedekah. Senyum kepada wajah ikhwah ya, bukan akhwat. Bagi kalian dapat pahala sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari shadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah lagi. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dolal. Menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang tersesat termasuk sedekah juga. Orang tersesat beneran ini. Orang tersesat nggak nanya jalan, harus ditunjukin dengan benar. Jadi sedekah itu. Paham? Termasuk menunjukkan jalan orang yang tersesat dalam masalah agama kepada jalan yang benar. Lebih sedekah lagi tentunya. Dengan ilmu ya. Wa basaruka lirajuli radi'i al-basari laka shadaqatun. Matamu yang kau pinjamkan kepada orang buta sedekah. Apa maksudnya mata dipinjamkan kepada orang buta? Hah? Dikasih tahu jalan atau enggak dituntunkan atau diantarkan, jadi sedekah lagi, pahala sedekah. Baik dia ngelihat memang nggak bisa ngelihat, kemudian antum tunjukkan penglihatannya, atau orang yang matanya udah kurang ya, ngelihatnya susah, antum bantu dia untuk ngelihat. Contoh sekarang yang dilihat sama hari-hari ini, orang yang matanya kurang bisa lihat huruf kecil, antum bantu zoom kan, nah itu diantara sedekah dia. Nah, kebahas semuanya di dunia kehidupan kita. Wa imatatukal hajara wasyaukata wal azma anit tariqi laka shadaqatun. Menjauhkan batu di jalan, wasyauka duri, wal azma tulang, anit tariqi dari jalan laka shadaqatun. Bagi kalian sedekah lagi, menjauhkan gangguan di jalan. Enggak harus batu, enggak harus duri, enggak harus tulang, ya, apa aja yang ganggu orang di jalan. Bangkai. Kalau zaman Rasulullah SAW mungkin yang sering ganggu orang jalan batu, duri sama tulang. Di kita tulang insya Allah enggak. Tulang ganggu orang di jalan enggak? Ganggu. Kenapa ganggu? Antum coba buang tulang ayam di teras rumah antum, dia akan ganggu semutnya, betul ya. Bangkai
motor yang parkir sembarangan. Ya, ini harus diganggukan dari harus disingkirkan dari jalan. Makanya kalau Rasulullah SAW mengatakan antum membersihkan, menjauhkan gangguan dari jalan dapat sedekah, ya, dan Rasulullah SAW katakan itu di hadis yang lain, masih ingat gak? Menjauhkan gangguan dari jalan adalah iman yang paling rendah. Kata Rasulullah SAW, iman ada 70 sekian cabang. Paling tinggi la ilaha illallah. Paling rendah menjauhkan, menyingkirkan gangguan di jalan. Iman paling rendah. Di hadis yang lain ya ingat, iman paling rendah menjauhkan gangguan di jalan. Iman paling rendah berarti paling cemen imannya. Antum bayangkan, kalau antum tidak tergerak melihat gangguan di jalan lalu gak tergerak, berarti iman kita di posisi mana? Gak ada. Bukan berarti kafir ya. Maksudnya iman antum udah parah banget. Orang yang paling rendah aja menyingkirkan gangguan di jalan. Tapi ketika lihat gangguan di jalan gak tergerak hati antum buat geser. Bodoh amat. Yang penting gua gak kena misalnya. Ya, maka antum berada di posisi mungkin iman yang paling rendah lagi, 0, mungkin. Apalagi yang sengaja ganggu di jalanan. Acara nggak penting tutup jalan. Bagasi motor ada, dia parkir di jalan. Punya parkiran mobil, dia parkir di jalan. Ganggu jalan nggak? Ganggu jalan. Nah ini posisi imannya kayak gimana nih? Kalau nyingkirin aja udah paling rendah, gimana tuh orang-orang kayak gitu? Nah ntar lihat di diri kita, introspeksi gitu. Nah, salah satu indikasi iman antum lemah, lihat masalah ini. Kalau antum ngeliat ranting di jalan, apa yang antum lakukan? Apakah cuek? Atau mungkin kita yang suka gangguin orang jalan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ifroguka min daulika min dalwi akhika laka sodakotun. Antum menuangkan air dari ember antum ke ember orang lain juga sedekah. Nah, ini hadis tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Dari senyum, dari kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, nunjukin jalan, bantuin orang buta atau tidak bisa melihat dengan baik, menyingkirkan gangguan, ngasih air, ngangkatin barang dan seterusnya, berarti ngepelin masjid, ngejitin. Ini yang Rasulullah SAW sebutkan bukan seluruhnya. Berarti semua yang kasih manfaat ke orang ada pahala sedekah. Poin ke-14, al-musafahatu ma'as salam, berjabat tangan sambil salam. Ini alhamdulillah enggak asing di diri antum. Enggak asing di negara kita. Sampai-sampai jabat tangan dinamakan apa? Salaman gitu kan. Sebenarnya kan bahasa benarnya kan jabat tangan. Ya. Adapun salam ya ini ucapan assalamualaikum. Ini harusnya. Ini namanya jabat tangan. Nah, tapi alhamdulillah kita udah terbiasa dengan jabat tangan sampai dikatakan salaman. Maksudnya salaman apa? Ya saling ucapin salam harusnya gitu kan. Nah, setiap negeri punya salam yang berbeda-beda. Kan? Orang Arab terkhusus Yaman, mereka yang mulai jabat tangan. Kemudian Rasulullah SAW puji. Ya, kemudian barulah nanti akhirnya jadi sunnahnya kita untuk ikut berjabat tangan. Ada negeri lain saling hormatnya bukan pakai jabat tangan, bukan pakai salam, pakai nunduk. Ketemu, nunduk. Ada nggak kayak gitu? Orang mana? Orang Jepang. Boleh gak? Nggak boleh, karena ada kesan ruku di situ. Walaupun antum anak yakin nggak bakal ruku dalam rangka beribadah kepada orang Jepang ketika antum ruku gitu. Nggak mungkin antum beribadah. Cuman kan itu salah satu posisi ibadah. Ya, walaupun gak ada niat, khawatir jadi syirik. Ada yang salamnya begini. Orang mana itu? Orang Cina. Nggak apa-apa, sebutin aja. Ya. Ada juga yang salamnya begini. Ya, orang-orang situ, orang-orang Bali lah, orang-orang India dan sebagainya. Nah, ini jangan ya. Ada juga yang cipika-cipiki. Ini dibolehkan sama Rasulullah SAW. Bahkan Rasul memuji sikap ini.
Tapi untuk orang yang memang jarang ketemu dari jauh, lakukan ini nggak apa-apa. Cipika-cipiki, nempelin pipi, bukan. Dan sesama jenis ya. Ini bukan lagi ngomongin cowok cewek, nggak boleh. Ya, ada yang salam pakai ludah. Bener nggak? Bener nggak? Salamnya diludahin. Tuh, yang atuh balas. Alhamdulillah antum nggak hidup di kaum itu. Kalau nggak salah di orang-orang pedalaman itu, ada salamnya ditepok darahnya. Nanti dia balas. Nah, kita alhamdulillah Allah pilihkan yang lebih mulia lah, ya, musafahah, jabat tangan. Rawal Bukhari an Qatadah qala qultu li Anasin. Aku berkata kepada Anas, akanat al-musafahatu fi ashabin Nabi. Jadi Qatadah bertanya kepada Anas. Qatadah ini murid tabi'in kalau nggak salah. Ada gak sih salam-salaman di zaman Nabi? Oh lana'am. Kata Anas ada. Berarti ini terjadi pada sahabat Nabi. Salam-salaman. Jabat tangan afwan. Rawat Tirmidzi wa hasanahu anil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ma min muslimain. Nah, ini perkataan Rasul. Tidak ada dua orang muslim yaltaqiyan, saling ketemu. Fayatasofahan, saling jabat tangan. Illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melepaskan tangannya. Berarti dapat penggugur dosa. Salaman kepada sesama kaum muslimin, sesama jenis. Ya, kalau yang enggak mahram ya bukan gugur dosa, malah dapat dosa nanti. Dan diantara kebiasaan Rasulullah SAW ketika berjabat tangan, dia nggak mau lepasin tangannya. Ini diantara sifat Rasulullah SAW. Dan anda temui beberapa ustadz seperti itu. Ya, beberapa ustadz, kalau ustadz yang memang anak kenal tapi jarang ketemu, itu kalau kita salamin, dia tangannya nggak mau lepas. Sampai kita ngobrol begini terus. Sampai akhirnya nanti pas berpisah, ya namanya udah berpisah kan udah mulai, ya harus ada yang dilepas ya kan. Ya kita ngobrol begini terus, salaman sambil ngobrol gimana tuh, dia nggak mau lepas, anda juga nggak mau lepas, karena tahu sunnahnya beliau salam Nabi Muhammad kalau salaman dia nggak mau lepas, jadi kita sama-sama pegang terus sambil ngobrol lama, lumayan 5 menit 6 menit kali ngobrolnya. Akhirnya ketika mau pergi ya nggak mungkin lah masa, ya kan? Akhirnya kita ada salah satu yang lepas. Nah, ini diamalkan oleh orang-orang berilmu, ya, nah, amalkan juga ini. Yang ke-15. Catat faedah-faedah penting kayak gitu ya. Wa yajuzu, boleh al-jam'u, menggabungkan bainal isyarati, antara isyarat, wa nutqi bisalam, dan mengucapkan salam. Nah, apa gimana mengucapin salam sambil isyarat? Ini. Gitu. Cuman harus sambil nutek mengucapkan salam. Karena kalau nggak pakai nutek, antum cuma ini orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi ketika salam cuma ini. Lisannya nggak digunakan. Tapi jauh Ustaz misalnya. Pakai ucapan juga nggak kedengeran. Nggak apa-apa, ucapkan. Orang yang jauh kalau ngeliat bibir antum, insya Allah paham dia. Ya, sambil. Insya Allah paham dia. Karena kalau kita nggak pakai itu, jadilah tersepuh dengan orang Yahudi. Tirmidzi wa hasanahu an Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid. Tuhaditsu, dia menceritakan, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW marra fil masjidi, beliau lewat masjid yauman, suatu hari. Wa usbatun minan nisa qu'udun, dan lagi pada ngumpul ibu-ibu duduk di dekat masjid. Fa'alwa biyadih, maka beliau melampaikan tangannya bit taslim, sambil mengucapkan salam. Wa asyara Abdul Hamid biyadih, kemudian Abdul Hamid salah satu perawi memperagakan gimana salamnya ya. Nah ini juga nih, boleh untuk antum salam kepada ibu-ibu ya, asal lihat-lihat nanti, jangan sampai ada yang terfitnah. Ibunya cuma satu ya jangan, nggak usah ya. Atau antum ucapkan salam kemudian jangan ditengok. Kalau rame-rame nggak apa-apa. Karena kalau lagi kesempatan sholat subuh di sini, kadang-kadang keluar sama ibu-ibu, kan banyak ibu-ibu sholat subuh kan. Itu ada salam mereka jawab. Ya, nggak apa-apa.
kecuali yang memang memfitnah. Sengaja dicari-cari ibu-ibunya. Wah, yang ini muda nih. Ya kan? Langsung pakai hadis tabassumu wajhika. Tersenyum itu sedekah langsung. Yang 16. Ta'liku adabi as-salami liman lam ya'rifha. Ta'lim, afwan. Mengajarkan adab salam kepada orang yang enggak tahu tentang adab salam. Rawat Tirmidzi meriwayatkan Imam Tirmidzi wa hasanahu an Kaladata bin Hambal. Dari Kaladata bin Hambal. Anna Safwan bin Umayyah, bahwasanya ada sahabat Safwan bin Umayyah ba'athahu, mengutus si Kaladah bin Hambal ini bila banin walibain, dengan apa nih labanin walibain. Oh, dia diutus untuk bawa susu laban waliba. Liba itu perahan pertama. Jadi sapi ketika hamil, kemudian susu perahan pertama itu disebut liba. Wadogobis, dan juga bawa timun ilan nabi, kepada Nabi SAW. Jadi ada orang bernama Kaladah bin Hambal diutus oleh Safwan bin Umayyah untuk bawa susu liba, susu awal tadi, sama beberapa timun kepada Nabi SAW. Wan nabiyyu bi'a'lal wadi. Nabi berada di lembah yang tinggi. Nabi lagi berada di lembah yang tertinggi. Qala fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Kata Kaladah, aku masuk dan enggak ngucapin salam. Walau astazin, enggak juga minta izin. Faqala Nabi SAW, kata Nabi SAW, irji, kembali kamu. Faqul assalamualaikum a'adakhul. Katakanlah, assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Diajarkan gitu. Kemudian akhirnya dan ini keadaannya ketika Safwan belum masuk Islam. Ya, jadi Safwan ketika nyuruh si Kaladah nggak ngajari salam, karena Safwan juga belum masuk Islam. Cuma suruh Kaladah bawa apa tadi, susu, liba, sama timun. Jadi dia nggak ngajari salam, anak buahnya juga nggak ngerti salam. Ya, kemudian atau mungkin anak buahnya sudah Islam ya. Kemudian dia naik, dia nggak minta izin, langsung masuk ke Rasulullah SAW. Kata Rasul, kembali keluar, ucapin salam dan minta izin. Ini orang keluar. Kemudian dia ucapkan salam, minta izin, baru masuk. Disuruh mereka ulang. Paham nggak? Rasulullah SAW nggak mengatakan kalau kamu mau masuk ucapin salam, kemudian minta izin dulu ya lain kali. Rasul nggak gitu. Kata Rasul, irji, kembalilah. Faqul assalamualaikum a'adakum. Ya, ucapkan assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Disuruh kembali. Apa tujuannya? Bisa aja kan dia cuma tegur, mengajarkan. Dan ini lebih mantap ya, lebih nancep di hati antum. Misalnya ada antum keliru terhadap satu permasalahan, salah dalam bersikap, guru antum tegur biasa, atau guru antum nyuruh antum ngulang, biasanya lebih ingat sama yang kedua tuh. Nah, makanya mungkin di antara faedah yang kita dapat, ya di antara hadis yang sampai ke kita ini, mungkin karena nancep sama si hati Kaladah. Dia udah datang, suruh keluar lagi, suruh ulang. Bayangin, mereka ulang. Ya kan? Nah ini lebih menancap di hati si Kaladah bin Hambal tadi. Yang seandainya Rasulullah SAW cuma tegur, mungkin biasa aja. Mungkin bisa lupa. Nah kalau udah diginiin kan lebih berasa dia, teringat. Ya, karena yakin lah, antum pasti punya memori-memori yang ketika SD misalnya, yang dapat hukuman. Bener gak? Dibanding yang ketika SD cuma dapat teguran. Mana yang lebih antum ingat? Si hukuman apa si teguran? Hukuman insya Allah. Ada gak? Hah? Topan ada gak? Hukuman-hukuman yang antum ingat? Kalau nggak ada berarti udah banyak banget hukumannya, makanya nggak ingat. Hah? Coba misalnya apa? Dua kata lucu. Coba hukuman yang antum ingat banget.
Disuruh ngapain gara-gara apa? Tuh banyak berarti. Sampai dipilih itu tuh. Ya, seminggu satu dia masalahnya. Apa coba? Yang paling antum ingat? Disuruh push up. Gara-gara? Hah? Nangisin anak orang. Itu. Ya mungkin seandainya dia ditegur doang dia nggak ingat sama masalah itu. Siapa yang antum tangisin? Siapa yang antum tangisin? Namanya? Hah? Masa lupa? Mukanya ingat gak? Nah, ya. Kalau lebih bagus lagi kalau namanya sampai ingat. Biasanya itu mungkin efek daripada hukumannya. Kenapa bisa sampai antum ingat itu push up? Berapa emang push up-nya? Kok bisa sampai teringat ya antum? Banyak jangan-jangan ini. Atau karena push up-nya di depan kelas. Nah, itu kan? Tuh lihat tuh. Efek dari hukuman, efek dari takdib. Ya, jadi antum teringat. Kalau ditegur doang, coba ingetin, sebutin satu kisah antum yang antum ditegur sama guru antum dulu. Mungkin lebih susah daripada nginget yang tadi. Coba kalimat tegurannya kayak gimana? Coba kan? Tapi sebenarnya banyak gak? Banyak lah pasti. Di sini aja banyak, apalagi masih SD. Ya, lihat takdib kadang-kadang penting. Ya, makanya antum nanti kalau sudah jadi ustadz, punya anak santri yang bebel, ya, antum bikin dia punya memori. Ya, suruh ngapain kayak ada santri yang sombong, nggak mau dengar ustadznya. Rendahkan hatinya. Gimana cara rendahkan hatinya? Suruh bersihin WC. Bersihin WC ini nggak akan dilakukan oleh orang yang rendah, yang tinggi hatinya. Sampai nunduk-nunduk bersihin kotoran. Itu tujuannya buat ngelembutin hati antum. Nah, jangan antum kira jangan antum kira ini cuma untuk menyenangkan pasaran misalnya. Iya serius. Itu ada tujuannya ustaz antum. Mijitin juga sama. Nah kadang-kadang suka nyuruh resta gitu. Kenapa resta? Orang kaya. Sengaja kadang-kadang nusuk dia. Itu dia resta. Ya, jadi ada tujuannya. Yang ke-18. Benar 18, 17. Ada mubtidai ghairil muslimi bisalam. Tidak boleh memulai salam kepada selain muslim. Rawi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahud wal nasara bisalam. Wahai para sahabat, jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tentu musyrikin lebih awal, lebih utama lagi untuk antum nggak boleh ucapin salam ke mereka. Ya, Rasul larang ucapin salam, memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Yang ke-18. Raddus salam ala ghairil muslimi biqaulihi wa alaikum. Membalas salam kepada selain muslim. Jadi selain muslim duluan nih ngucapin salam. Maka balasan antum adalah wa alaikum. Wa alaikum. Tok. Enggak usah pakai kata salam. Terlebih antum tahu dia ini bukan orang yang baik. Bukan orang yang memang pengen ngucapin salam, ngeledek aja. Assalamualaikum Pak Haji bilang gitu kan, sambil ngeledek antum. Wah, Pak Ustaz gitu kan. Antum bilang waalaikum. Walaupun nanti ada pembahasan para ulama, kalau dia benar-benar mengucapkan salam, dia baik sama kaum muslimin, diharapkan dapat hidayah. Nah, itu sebagian ulama mengatakan boleh diucapkan waalaikumsalam. Tapi hukum asalnya waalaikum. Rawi Muslim an Anasin ana ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi, sahabat-sahabat Nabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal kitab yusallimuna alaina." Wahai Rasul, ini ahlul kitab Yahud sama Nasrani. Mereka nih ngucapin salam kepada kita. Fa kaifa naruddu alaihim? Kita balas apa? Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulu wa alaikum. Ucapin aja wa alaikum. Apa arti wa alaikum? Hah? Apa? Nah, dan atas kalian juga. Nah, apa tujuannya?
Tujuannya ada di hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya, fa fi sahihain an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu Rasul bersabda, innal yahud, sesungguhnya Yahud, idza sallama alaikum, jika mengucapkan salam kepada kalian, ahaduhum, salah seorang dari mereka, fa inna ma yaqul, mereka tuh, wahai sahabat, kata Rasul ya, mereka tuh mengucapnya assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hilang lamnya. Artinya maut, kematian atas kalian. Nah, kalau dia ngucapin kayak gini, dipleset-plesetin, maka ketika antum ucapkan waalaikum, balik doanya. Kalau antum ucapkan waalaikumsalam, rugi. Dia doain mati, antum doain dia selamat. Makanya kalau kita nggak tahu dia plesetin apa enggak, ya kita tinggal ucapkan waalaikum. Kalau dia ternyata doanya baik, ada orang kafir baik ucapin salam buat antum, assalamualaikum Pak Ustadz misalnya, ya, antum ucapkan waalaikum, balik gak kebaikannya buat dia? Balik insyaallah. Nah, kalau dia ucapinnya buruk, alhamdulillah balik juga keburukannya kepada dia doanya. Nah, faqulu waalaikum, kata Rasulullah SAW, ucapkanlah waalaikum, kamu juga, ya, kematian atasmu, kamu juga, ya, enak. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah SAW bukan cuma ngajarin sahabat, tapi benar-benar diucapkan assalamualaikum sama seorang Yahudi. Ya Muhammad, assalamualaikum. Cuma dia plesetin. Antum jangan pakai itu. Kita pakai buat temannya lagi. Ya. Kata Rasul assalamualaikum. Aisyah lagi sama Rasul. Aisyah balasin salam si Yahudi tadi. Waalaikumsalam. Atas kalian juga kematian, pakai bahasa Indonesia ya. Karena enggak hafal Arabnya. Atas kalian juga kematian, dasar keturunan kera, keturunan babi dan seterusnya. Ditambahin sama Aisyah. Kata Rasul, udah. Kata Aisyah, apakah kamu tidak dengar wahai Rasul? Dia mengucapkan assalamualaikum. Kata Rasul, aku dengar, makanya aku ucapkan waalaikum, udah cukup. Ya. Nah ini modelan mak-mak. Tapi antum perhatikan, Aisyah walaupun dia mak-mak normal, ya, mak-mak marah-marah dan sebagainya. Lihat, marah-marahnya pun pakai dalil. Dasar kalian keturunan kera, keturunan babi. Benar gak Yahudi keturunan kera dan babi? Ya, di Quran ada. Wa kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang merugi, kata Allah. Waktu mereka apa? Tahu gak kisahnya? Hah? Iya. Melanggar hari Sabtu. Kan Allah suruh mereka jangan cari ikan hari Sabtu ya. Sabtu buat ibadah. Nah, itulah yang nanti ada malam mingguan. Jangan pakai malam mingguan buat ibadah. Hah? Mereka pinter kelewat pinter. Sabtu nggak boleh cari ikan, oke lah. Dia pasang jala hari Jumat, Ahad, hari Minggu dipanen. Dia Sabtunya ibadah bener fokus. Tapi jalannya udah dipasang. Ini kan hial, makar. Makanya sama Allah dikatakan kunu qiradatan khasiin. Jadi kalian kera. Ya, nah Aisyah nih, ibu kita, dengan segala kekurangan perempuannya tetap di atas ilmu. Yang ke-19 dan ini poin terakhir. Idza maru ala qaumin minal musyrikin. Jika kamu atau jika seorang dari kita melewati satu kaum dari musyrikin, baik Yahudi, Nasrani atau musyrikin beneran, yang kafir lah intinya. Bainahum muslimun. Di antara mereka ada seorang Islam, seorang muslim. Ya, jadi sekarang campur nih, gimana nih? Mayoritas kafir, satu orang Islam di situ. Kata penulis, salim alaihim, ucapkan salam kepada mereka. Dengan tujuan ucapin salam kepada satu muslim tersebut, bukan merekanya. Ya, misalnya Topan lagi dakwah di depan gereja, ngajak orang-orang gereja masuk ke Islam. Misalnya kan, amin. Terus tahu-tahu antum melihat si Topan. Wah, Topan di gereja nih, ya kan? Dua kata lucu. Topan di gereja. Nah, antum, tapi lagi dakwah dia, bukan lagi macam-macam. Diajak orang-orang gereja. Ini kan gereja full orang Nasrani, orang Kristen. Antum mau ucapin salam, tapi banyakan orang Kristen, Topan sendirian. Dua kata lucu, Topan sendirian. Maka tetap antum ucapkan salam.
ucapkan waalaikumsalam dengan niat kepada si muslimnya. Hadisnya fa fi sahihain an Urwata anna Usama bin Zaid akhbarahu mengkabarkannya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisin. Beliau pernah lewat di salah satu majelis wa fihi akhlatun yang pada majelis tersebut tercampur minal muslimin wal yahud. Ada kaum muslimin, ada orang Yahudi. Fasallama alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam kepada mereka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.